Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih telah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan dibantu klik tombol subscribe-nya biar nanti teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal P3K Guru Matematika SMP. Soal akan kita mulai dari nomor 1 langsung ke soal pembahasannya. Oke, di soal nomor 1, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif berbeda, sehingga A, B, C, D, atau A dikali B dikali C dikali D, itu sama dengan 2020. Maka nilai terkecil yang mungkin terbentuk dari A plus B dibagi C plus D adalah... Oke, jadi di sini kita harus menentukan, yang pertama kita tentukan dulu faktor prima dari A, B, C, dan D, dari 2020, sorry ya. Jadi kita tentukan dulu faktor prima dari 2020. Oke, kita coba tulis di sini. Oke. 2020 itu kita bagi dengan yang pertama 2. Berarti ini dapatnya 1010. Kita bagi 2 lagi. Berarti ini dapat 505 ya. Kemudian ini kita bisa bagi 5, dapatnya 101. Ya, itu berarti angkanya itu untuk faktor primanya ada 2, 5, dan 101. Kemudian di sini ditanyakan nilai kemungkinan terkecil ya. Nilai terkecil dari ini A ditambah B ditambah C, dibagi C ditambah D. Nah, di sini nilai terkecil itu dapat kita peroleh ketika pembilangnya itu terkecil dan penyebutnya adalah bilangan terbesar. Jadi pembilangnya yang terkecil, pembilangnya berarti A dan B. A dan B itu kita ambil bilangan yang terkecil. Kemudian C dan D itu kita ambil bilangan yang terbesar. Nah, di sini, oh ya sebentar, ini kan masih bisa kita bagi 101 dari 1 ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada 1, 101, 5, 2, 2. Nah, kita ambil bilangan terkecil untuk A dan B. Berarti ini kita ambil 1 dan 2. Oke. 1 dan 2. Nah, kemudian untuk C dan D, kita ambil bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesarnya itu kita bisa ambil di sini bisa antara 5 dan 202 ya. Jadi 5 tadi kan yang sudah diambil ini sama ini ya. Nah, kita bisa pilih 5 dan 2 kali 101 berarti 202, atau bisa juga kita ambil 10 dan 101. Nah, kita ambil yang mana? Oke, jadi di sini kita bisa pilih antara ini yang atas atau ini yang bawah. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil yang atas karena ini yang atas itu hasilnya akan lebih besar. 5 ditambah 202 itu hasilnya 207. Sedangkan yang ini jadinya cuma 111. Jadi di sini kita hitung di sini A ditambah B dibagi C ditambah D itu nanti sama dengan A-nya bisa ambil 1 ditambah 2 dibagi C dan D-nya kan bebas ya karena penjumlahan. Jadi kita 5 ditambah 202. Oke. Setelah itu kita hitung ini 3 per 5 ditambah 202. Berarti 207 ya. 3 dibagi 207. Oke, berarti ini itu sama dengan 3 dibagi 207. Ini kita bisa bagi 3 itu dapatnya 69. Berarti ini jadinya 1 per, ini bagi 3 1 ya, 1 per 69. Jadi jawabannya itu yang D ya, yang D1. Jawabannya itu ini 1 per 69. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Di contoh soal yang kedua, manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Oke, jadi bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri ya. Oke, jadi untuk menentukan bilangan prima untuk saat ini memang belum ada cara yang pastinya. Hanya ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari bilangan-bilangan ini ya. Yang pertama itu untuk mencari bilangan prima, perhatikan angka satuannya atau angka terakhirnya ini. 7, 9, 1, 3. Jadi semua bilangan prima itu satuannya pasti ini 7, 9, 1, 3. Jadi nanti misalkan di pilihannya tidak ada yang bukan 7, 9, 1, 3, itu berarti dia bukan bilangan prima. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tentukan akar-akar dari calonnya. Tapi sebelum itu, kita bisa jumlahkan semua angkanya. Jadi semua angka ini ya, itu kita bisa jumlahkan. Jika jumlahnya itu kelipatan 3, maka itu bukan bilangan prima ya. Karena kan kalau kelipatan 3 berarti dia bisa dibagi 3. Nah, ini apakah jumlahnya kelipatan 3? 7, 1, 7, 8, 9, 10, bukan. 9, 10, 12. Nah, ini kelipatan 3, berarti ini otomatis dia bukan calon ya. Kita bisa langsung silang. Ini 2, 3, 4, 5, 2, 5, 7. Nah, cuman ini yang bisa kita eliminasi. Kalau begitu, berarti di sini kita harus tentukan akar dari calon-calon itu. Caranya gimana? Caranya kita tentukan akarnya yang paling mendekati. Nanti itu setelah kita tentukan akar yang paling mendekati, kita bagi dengan bilangan prima di bawahnya. Misalkan 2017 ini. Ini itu kan akar dari 2017 itu kan di bawah 50 ya, masih di bawah 50. Nah, berarti kita tentukan bilangan prima yang di bawah 50 ini. Mulai dari 2, 3, 7, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita bisa bagi dengan bilangan-bilangan ini. Memang agak rumit, tapi memang harus kita lakukan untuk mencari apakah dia prima atau bukan. Nah, di sini sebenarnya tadi sudah saya hitung. Untuk 2019, itu kan tadi sudah kita otomatis eliminasi. Kemudian 2021 itu 43 dikali 47, berarti dia bukan prima ya. Kemudian 2023 itu bisa kita bagi 7, dapatnya 289. Jadi dia itu 7 kali 2, 89 untuk yang D ya. Jadi ini jawabannya itu yang A, 2017. Ini bisa dibagi 43, yang ini bisa dibagi 7. Yang ini tadi sudah kita eliminasi dari awal ya. Jadi jawabannya yang A, 2017 itu adalah bilangan prima. Kita lanjut contoh berikutnya. Jika segitiga ABC sama dengan AB ditambah BC tambah AC, dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi sepertiga dari fungsi X plus 1, X min 2,5, X min 2,5, kemudian sama dengan X dikurang 2 dikali X ditambah 2, maka nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 dikurang 3X2 adalah, oke, jadi di sini kita harus mencari nilai X1 dan juga nilai X2 ya. Kita harus mencari nilai X1, nilai X2 nanti dicari yang terbesar atau maksimum. Oke, pertama kita substitusi dulu sepertiga. Oke, ini sepertiga, kemudian kita kali ini ya, AB ditambah BC ditambah AC itu sama dengan X min 2
X plus 2. Oke. Setelah itu untuk yang di dalamnya kita bisa ganti. Sepertiga dikali X plus 1 ya. Ini ya, X plus 1 kemudian X dikali B-nya berarti X min 2, kemudian ditambah, sorry ini ada kurung luar ya, ditambah B-nya berarti X min 2 dikali C-nya 5, ditambah A-nya X plus 1, kemudian kita kalikan dengan C, 5. Kita kurung tutup sama dengan, berarti ini kita kalikan ya, jadi X kuadrat min 2 plus 2 habis, min 2 kali plus 2 berarti min 4. Oke, sama dengan ini X kuadrat min 4. Selanjutnya kita bisa kalikan yang di dalam kurung, kita kerjakan dulu. Ini jadi X kuadrat dikurang X, kemudian dikurang 2, kemudian ditambah 5X dikurang 10, ditambah 5X ditambah 5 ya, kurung tutup sama dengan X kuadrat dikurang 4. Setelah itu kita coba operasikan di dalam sini yang sejenis, ini, dan yang ini sama ini. Jadi tinggal sepertiga dikali X kuadrat ditambah 9X dikurang 7. Ini sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, selanjutnya ini kita bisa, yang sepertiganya kita pindah ke ruas kanan. Jadi ini tinggal X kuadrat ditambah 9X dikurang 7 sama dengan kali 3, berarti 3X kuadrat min 3 kali 4, 12. Oke. Kemudian kita bisa jadikan 1 ya. Kita jadikan 1 ke sebelah kanan. Ya, ini jadi 0. Berarti ini 3X kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti tinggal 2X kuadrat. Kemudian yang ini 9X ke kanan jadi min 9X. Yang ini min 12 ditambah 7. Min 12 ditambah 7 masih min 5. Nah, berarti ini kita bisa faktorkan. Ini jadinya berapa? 2X plus 1 ya. 2X plus 1 ini X min 5. Berarti X-nya X sama dengan min setengah atau X sama dengan yang satunya berarti 5. Nah, X-nya sama dengan min setengah atau X sama dengan 5. Kemudian agar 2 ini ya, yang di soal, agar 2X1 dikurang 3X2 itu maksimum atau besar, berarti kita harus pastikan dulu ya. Kita pastikan dulu. Coba di sini 2X. Sebentar, ini jadi 2X 1 ya, 2X1 dikurang 3X2. Berarti kita harus, agar dia besar, yang negatif itu kita kalikan yang negatif ya. Tadi kan X-nya kan yang satu negatif nih, yang min setengah. Itu kita kalikan yang negatif, yang positif dikalikan positif, biar nanti lebih besar. Berarti 2 dikali X1-nya kita ambil 5, dikurang 3 dikali X2-nya yang min setengah. Oke, 2 kali 5 10 dikurang ditambah ya, min kali min, 3 dikali setengah
berarti 1,5. Berarti jawabannya sama dengan 11,5. Ini jadi jawabannya 11,5. Atau kalau di pilihan di sini ada yang D ya. 23/2. Yang ini 23/2. Oke, begitu untuk caranya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini jika fx sama dengan 5x dikurang 3, maka jumlah semua x yang memenuhi fx kuadrat dikurang 6fx sama dengan min 9 adalah. Oke, jadi di sini untuk fx-nya itu kan 5x dikurang 3. Nah, kemudian kita harus memenuhi yang ini nih, yang belakang ini. Fx kuadrat dikurang 6fx sama dengan min 9. Ya, kita harus jumlah fx-nya yang memenuhi tersebut. Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita ganti fx-nya. Tadi kan di situ, sebentar. Kan fx itu kan fx kuadrat ya. Fx kuadrat dikurang 6 kali fx itu sama dengan negatif 9. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita substitusikan aja fx-nya diganti yang 5x dikurang 3. Jadi ini 5x min 3 kuadrat dikurang 6 dikali 5x min 3 sama dengan negatif 9. Oke. Selanjutnya kita kalikan. Jadi ini 25x kuadrat dikurang ini 5 3 15. Aduh, kali 2 berarti 30x. Saya langsung aja ya di sini ya, ditambah 9. Nah, kemudian yang ini negatif 30x kemudian ditambah 18 sama dengan negatif 9. Selanjutnya kita kurangkan ini sama ini, berarti jadi 25x kuadrat, yang ini min 30 berarti min 60x, kemudian plus 18 sama 9 berarti 36, itu sama dengan 0. Ini ya 18 ditambah 9 tambah ini min 9 ya, jadi 36 sama dengan 0. Oke, kemudian kita di sini tinggal cari, karena kan yang harus dicari itu kan jumlah semua x. Jumlah semua x berarti x1 ditambah x2. Kita tahu pada persamaan kuadrat untuk mencari nilai x1 plus x2 itu sama dengan min b per a ya. Itu min b per a, x1 plus x2 itu. Jadi min b-nya berapa? Min 60 berarti 60 per A, A-nya 25. Berarti 60 per 25. Ini sama dengan dibagi 5, 12 dibagi 5, 5. 12 per 5. Ya, jadi jawabannya adalah 12 per 5. Oke, di sini di pilihannya tidak ada ya. Jadi jawabannya kita tentukan saja. Di sini jawabannya adalah 12 per 5. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. RT dan RK berturut-turut menyatakan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3.600 cm, volume tabung 490 pl dan volume kerucut 30 pl, maka hubungan antara RT dan RK adalah. Oke, jadi di sini kita harus mencari perbandingan antara volume tabung dan juga volume kerucut. Ya, jadi di sini saya zoom dulu. Nah, jadi nanti itu kita akan bandingkan volume tabung dan volume kerucut. FT per FK. VK ya, sorry. Volume tabung itu rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali T
Sedangkan untuk kerucut itu ada sepertiganya, belakangnya sama, Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, tadi volumenya berapa untuk yang volume tabungnya? Volume tabung itu 490 Pi. Kemudian untuk volume kerucutnya 30 Pi. Berarti di sini kita bisa eliminasi ya. Pi-nya kita coret, kita hilangkan. Kemudian yang ini juga kita hilangkan T-nya. Kemudian R-nya kan ini, yang ini kan R tabung, yang ini R kerucut, berarti tidak bisa dihilangkan. Pi-nya kita hilangkan. Nah, berarti di sini ekuivalen dengan RT kuadrat dibagi RK kuadrat per 3 sama dengan 49 per 30. Ya. Sorry, 490 per 30. Nah, kemudian berarti di sini itu kita bisa yang 3-nya dipindah ke sini, itu jadi kali di sini ya. Berarti ini ekuivalen dengan RT kuadrat per RK kuadrat itu sama dengan, jadi ini sama dengan 490 per 90. Kita coret nolnya jadi 49 per 9. Oke, jadi ini 49 per 9. Jadi ini RT kuadrat per RK kuadrat itu sama dengan 49 itu kan berarti 7 kuadrat per ini 9 itu 3 kuadrat. Oke, berarti ini untuk R-nya RT per RK itu sama dengan 7 per 3. Berarti berapa? Ini 3R T itu sama dengan 7 RK. Ya, 3RT itu sama dengan 7 RK. Berarti jawabannya di sini ada tidak di pilihannya? 3RT sama dengan 7 RK. Ya, berarti jawabannya yaitu yang mana? Yang B. Jawabannya yang B. 3RT sama dengan 7 RK. Oke, kita lanjut untuk contoh yang berikutnya. Perhatikan bangun setengah lingkaran berikut. Jika CA sama dengan 6, CA sama dengan 6 ya. CA-nya sama dengan 6. Kemudian ED plus DF sama dengan 8. Ini ditambah yang sebelah sini sama dengan 8. Maka keliling bangun yang diarsir adalah, jadi kita harus mencari keliling bangun yang diarsir. Untuk mencari keliling bangun yang diarsir berarti itu kita cari keliling seperempat dari lingkaran. Jadi seperempat Pi dikali D ya. Nah, kita cari seperempat dikali Pi dikali D-nya berapa? D-nya di situ 12 karena kan itu jari-jarinya 6. Berarti 12. Kita coret, kita bagi 4, 1 bagi 4, 3. Berarti ini sama dengan 3pi. 3pi. Oke. Nah, kemudian untuk kelilingnya itu yang di dalam itu yang ini ya. Yang itu kan 8. Nah, yang ini itu kan 8. Ini sama ini ya. Sini ke sini kan 8. Berarti kalau ini 6, C ke A ke B itu kan 12. 12 kemudian dikurangi yang E ke A ke F. Itu kan 8. Kan sama ya. EDF sama EAF itu kan sama 8. Nah, berarti kalau untuk mencari yang sisanya, yang ini sama yang sebelah sini, itu kan tinggal kita kurangkan. CAB dikurangi yang EAF. Jadi 12 dikurangi 8. Sama dengan berapa? 12 kurangi 8? 4. Nah, kemudian kalau sudah kita hitung, berarti kita tinggal jumlahkan
kelilingnya itu 3pi. 3pi ya, ditambah dengan tadi 8 ya, yang di tengah itu 8, ditambah yang di samping-samping kecil-kecil itu yang saya lingkari itu 4. Berarti 3pi ditambah 8 sama 4, 12. 3pi ditambah 12. Jawabannya yang ini, yang D, 3pi tambah 12. Oke, teman-teman, kira-kira itu dulu pembahasan kali ini ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon masukannya silakan dituliskan di kolom komentar. Jika berkenan silakan dibantu klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.